ketika kita mengkaji tentang Bible, kita tidak mencari musuh, tapi bagaimana orang paham dengan kitabnya sendiri. Setelah itu silakan memilih. Dan kita tidak berpikir orang harus masuk Islam dengan debat kita. Tapi tahun ini katanya kan setahun 2 kali debat ya. Iya. Tahun ini sudah berapa kali kok? Tahun ini belum dapat. Belum dapat. Ada yang mau debat di sini? Kata beliau 2 tahun perintahnya 2 kali. Tapi susah cari lawan debat kata beliau. Betul kok ya? Betul. Atau di Pekanbaru mau dicarikan kok? Boleh Ustaz. Boleh saya. Boleh. Tugas kita Ustaz. Siap. Ustaz. Mencarikan di Pekanbaru. Ya. Jadi Ustaz, kalau ada debat Ustaz, itu kita yang fasilitasi. Tempat kita yang bayar. Kalau misalnya dia dari luar kota, kalau perlu kita sewakan kamar, makan kita sediakan, transportasi kita yang bayar. Keamanan kita jamin. apalagi ada Pak Kapolda. Nah, ada Pak Kapolda, Mas. Ya, jadi kita berdebat itu memang benar-benar bukan untuk mencari musuh, bukan, tapi untuk edukasi, gitu ya. Karena pertimbangan kita adalah karena masih ada kristenisasi walaupun tidak terlihat gitu, ya. Dengan pernikahan beda agama bisa terjadi. Dengan ya macam-macam bencana alam dan sebagainya. Di sekolah juga bisa terjadi, di rumah sakit pun bisa terjadi, ya. Jadi itulah concern kita, pertimbangan kita, sehingga kita mengajak mereka berdebat itu dalam rangka untuk apa ya? Untuk membuat edukasi bagi kedua belah pihak gitu. Gitu Ustaz. Ustaz Abdul Somad, apa perasaan Ustaz ketika beliau suruh baca kitab tadi Ustaz? Biasanya baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir gitu. Tapi malam ini Ustaz disuruh baca kitab yang lain Ustaz. Kan buku apa itu ya? Nabi Isa membawa Injil, Nabi Musa membawa Taurat, Ya. Sementara kan ketika misalnya ada orang Islam ditanya, kamu percaya sama Nabi Musa? Percaya. Percaya sama Nabi Isa? Percaya. Kan kedatangan Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayya lima yadayhi minat Taurat wal Injil. Kamu mesti percaya kepada Taurat dan Injil. Ini Taurat dan ini Injil. Itu gimana? Nah, ini penting juga. Terima kasih Ustadz sudah menanyakan. Ketika saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Quran dengan segala konteksnya, yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi ini, ya, yang sekarang dipakai sama orang Yahudi dan mereka sebut sebagai Taurat, ini bukanlah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga bukan yang dimaksud dengan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena gini, saya yakin Ustaz Abdul Somad tidak pernah baca di dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Betul Ustaz? Saya yakin juga Ustaz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi